Kalau kita mendengar kata rumah, mungkin yang terbayang adalah bangunan dengan dinding dan atap. Tapi bagi sebagian masyarakat di Kepulauan Riau zaman dahulu, rumah mereka adalah laut itu sendiri. Sebelum nonton, subscribe dulu guys. Tak payah. Kisah luar biasa dari suku laut atau yang sering dikenal sebagai orang sampan. Mereka bukan sekadar nelayan biasa. Suku laut adalah penjaga laut Nusantara sejak ratusan tahun lalu. Mereka sudah mengarungi perairan Kepulauan Riau bahkan sejak masa Sriwijaya dan Kesultanan Johor Riau. Bisa dibilang kalau zaman sekarang ada Google Maps, dulu mungkin para pelaut mengandalkan orang laut sebagai GPS berjalan di lautan. Suku laut dikenal sebagai pelaut ulung dan pengembara laut. Dahulu mereka hidup nomaden di atas sampan kajang. Perahu beratap daun nipah yang bukan hanya menjadi alat transportasi, tetapi juga rumah, tempat masak, tempat beristirahat, bahkan tempat membesarkan anak-anak mereka. Mereka hidup mengikuti arah angin, musim, dan gelombang laut. Laut bukan hanya sumber penghidupan, tetapi juga bagian dari identitas dan budaya mereka. Karena kedekatan itulah banyak masyarakat percaya orang laut memiliki kemampuan membaca cuaca dan memahami laut dengan sangat baik. Di Pulau Bintan sendiri terdapat beberapa kelompok seperti orang Mantang, orang Mapur, dan orang Tambus. Hingga kini, sebagian dari mereka masih mempertahankan tradisi maritim yang diwariskan turun-menurun, meskipun banyak juga yang sudah mulai menetap di daratan sejak program pemerintahan pada tahun 1980-an. Namun, di balik kekayaan budaya itu, kehidupan suku laut juga menghadapi tantangan modern. Hasil laut yang semakin berkurang, keterbatasan alat tangkap, dan perubahan zaman membuat sebagian masyarakat harus beradaptasi dengan kehidupan baru. Meski begitu, semangat mereka menjaga budaya dan hubungan dengan laut tetap hidup sampai hari ini. Dan menariknya, kalau kita pikir-pikir, mungkin sebagian dari kita baru panik saat sinyal hilang 5 menit. Sementara orang laut dulu bisa hidup berbulan-bulan di tengah laut tanpa wifi, tanpa Google, tapi tetap tahu arah pulang. Itu bukti betapa hebatnya pengetahuan tradisional mereka. Nah, supaya kita bisa mengenal lebih dalam tentang sejarah, budaya, dan kehidupan suku laut di Bintan, hari ini aku akan berbincang langsung bersama penjaga Museum Bahari Bintan yang akan menjelaskan banyak hal menarik tentang mereka. Jadi jangan kemana-mana, karena setelah ini kita akan masuk ke sesi tanya jawab dan eksplorasi sejarah maritim yang sangat menarik di Museum Bahari Bintan. Wah, ayo kita langsung ngobrol bersama pihak museum dan mengenal lebih dekat warisan budaya laut dari Kepulauan kita Riau. melihat ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh orang laut. Nah, orang laut itu tidak terlepas dari melakukan ritual semah. Nah, semah itu artinya melakukan tradisi melepas sesuatu itu dengan harapan. Nah, semah itu terbagi atas 3. Yang pertama adalah semah laut. Bagaimana mereka melepaskan sesaji ke laut dengan harapan agar penguasa laut itu memberikan keselamatan pertama terhadap mereka di laut, terus memberikan rezeki yang banyak mereka di laut, sehingga memudahkan mereka juga beraktivitas di laut. Nah, mereka melakukan pelepasan itu di saat air surut. Begitu dilepaskan, barang yang dilepaskan itu hanyut ke laut. Artinya, barang sesaji mereka diterima oleh penguasa laut. Kalau mereka melepaskan di waktu air pasang, barang itu kembali ke darat, dianggap penguasa laut
tidak menerima ya. Nah, kalau ini nasi Pak berarti Pak. Yang kedua adalah meminta sesuatu hal yang baik. Salah satu contoh, mereka ini tinggal di laut, otomatis saat mereka mau memasak, mereka butuh kayu bakar. Nah, di saat mereka naik ke daratan, ternyata sepulang daripada daratan, yang mengambil kayu bakar ternyata sakit. Apakah sakit luka atau sakit demam? Nah, di samping mereka, misalnya kalau sakit luka, mereka selain melakukan pengobatan dengan akar-akar dan dedaun, mereka juga melakukan sema. Nah, kalau seandainya mereka menganggap itu terkena dampaknya dari batu besar, mereka akan menaruhnya di batu besar. Kalau terkena dampaknya dari pohon besar, mereka taruh di pohon besar. Nah, yang ketiga adalah terkait black magic dan white magic. Bila mana ada keluarga kena black magic, mereka akan melakukan ritual dengan melepaskan perahu yang ada bonekanya ke laut agar supaya si sakit itu bisa sembuh. Jadi kayak pengganti yang sakit lah ya. Pengganti yang sakit. Oke. Ini adalah bagaimana tradisi pernikahan daripada suku laut di masa lalunya. Sebelum mereka mengenal daripada dua agama, yaitu Islam dan Kristen. Nah, suku laut ini adalah proto-Melayu, otomatis bahagian daripada Melayu dan adat istiadat mereka tidak terlepas juga daripada Melayu. Nah, sebelum mereka disandingkan seperti ini, itu tradisi mereka adalah sang laki-laki mengejar sang perempuan dengan menggunakan sampan. Jadi sang perempuan berdayung sampan, yang laki-laki mengejar pakai sampan yang lain. Kalau seandainya laki-laki dapat mengejar sang perempuan, artinya layak untuk disandingkan seperti ini. Tapi kalau seandainya sang laki-laki mengejar sang perempuan tidak dapat, artinya tidak bisa disandingkan dan artinya batal untuk melaksanakan pernikahan. Dan untuk hantaran, pemberian dari laki-laki sang perempuan sama dengan pemberian laki-laki kepada perempuan di Melayu sendiri. Ada sarung, ada sendal, terus terdapat juga sirih, kapur, pinang, dan alat kecantikan seperti lipstik dan bedak. Hantaran pada umumnya Pak ya? Iya, pada umumnya. Pak, kalau mereka kan tadi kan seperti yang Bapak bilang Pak, si calon pengantin atau mempelai pria itu akan mengejar calon pengantin perempuan kan? Apakah mereka itu dijodohkan sejenis itu, mereka saling kenal, atau mereka sudah mengenal, ya zaman sekarang kita tahu anak muda-mudi itu kan pacaran Pak, istilah pacaran. Apakah seperti itu? Apakah memang tidak saling mengenal, tidak pacaran, tapi ada daya ketertarikan sendiri? Nah, biasanya yang sistem perjodohan itulah yang perempuan itu lari sekencang-kencangnya menggunakan perahu. Artinya sang perempuan tidak suka. Nah, kalau seandainya memang sampai laki-laki itu tidak dapat mengejar, artinya memang batal. Sesuai dengan keinginan perempuan, artinya tidak bisa dilangsungkan pernikahan. Tapi kalau mereka sama-sama suka, mungkin dayung sebentar udah bisa kejar atau udah bisa tangkap. Gitu. Jadi kami baru tahu tuh. Ini dilaksanakan di saat air pasang. Nah, waktu mengejarnya itu sampai air surut dan sampan tidak bisa bergerak lagi. Kalau sampan udah tidak bisa bergerak, berarti batas mengejarnya udah cukup. Oke Pak, zaman sekarang kan kita ritual pernikahan itu kan sesuai masing-masing agama. Dinikahkan. Kalau di Islam itu ada walinya, ada KUA-nya. Kalau di zaman dulu atau di era mereka Pak, di budaya mereka itu apakah ada yang menikahkan juga? Nah, yang menikahkan yaitu akad nikah seperti itu. Artinya dilakukan oleh kepala supranatural mereka. Artinya dukun. Ya. Gitu. Ada juga berarti Pak ya? Oke Pak, terima kasih Pak. Pak, jadi ini suku laut zaman dulu yang sedang cari ikan gitu Pak? Ya, ini berdasarkan dengan aktivitas mereka, ini adalah mereka menombak. Nah, aktivitas menombak ini biasanya mereka akan menombak ikan. Nah, salah satunya adalah ikan dugong yang mereka buru pada masa itu. Nah,
dugong ini mereka anggap adalah makanan spesial bagi mereka. Bila mana mereka dapat makan dugong, seperti ada energi baru yang tergantikan. Jadi ada 2 jenis hewan laut yang mereka makan, mereka anggap ada hal yang spesial adalah dugong dan penyu. Dugong dan penyu. Namun sekarang mereka sudah mengerti bahwasanya penyu dan dugong ini dilindungi. Lindungi. Ya, di sini kita lihat bentuk sampan dan juga ada tutupan di atasnya. Nah, sampan ini biasanya yang dipergunakan oleh suku laut adalah jenis sampan epok. Kenapa sampan epok? Karena sampan itu lebih berperut dan muatan yang bisa masuk ke dalam itu bisa Banyak. 4 orang. Nah, kenapa disebut kajang? Karena tutupannya itu terbuat dari daun pandan yang disebut dengan kajang, sehingga disebutlah sampan orang laut itu adalah sampan kajang. Nah, mereka nih Pak, kalau misalkan pas angin ribut gitu di laut, Ya, anggaplah 3 orang gitu dalam sampan itu. Nah, itu dengan kondisi yang kayak gini, macam mana mereka bisa bertahan? jadi begini. Dalam kehidupan orang laut ini, dia mempercayai ada 4 hewan yang istimewa bagi mereka. Nah, 4 hewan ini punya fungsinya masing-masing. Salah satu pertama adalah anjing. Anjing ini sebagai teman dan juga sebagai penjaga. Misalnya mereka saat naik ke daratan mencari kayu bakar ataupun barang yang ada di daratan. Nah, anjing ini sebagai penjaga untuk terhindar daripada serangan hewan lain seperti ular atau buaya. Nah, yang kedua adalah ayam. Ayam menunjukkan waktu. Dari koko ayam mereka mengerti akan waktu, jam berapa. Misalnya jam 9, jam 10, jam 11. Kalau kita sendiri saat ini, kalau koko ayam tahunya hari mau pagi. Betul. Tapi kalau mereka enggak, mereka tahu dari jenis koko itu jam berapa. Yang ketiga adalah burung. Nah, burung ini hanya 2 jenis burung, burung serindit dan burung bayan. Nah, burung itu yang menentukan dari suara burung akan ketahuan bahwasanya akan ada cuaca buruk, angin kencang. Nah, misalnya kalau akan ada angin kencang, mereka akan berpindah ke satu tempat, ke pulau lah gitu, ke tempat yang lain, karena mereka ini sistem hidupnya berpindah-pindah, tidak menetap pada satu tempat. Nah, yang keempat adalah monyet. Monyet itu yang memberitahu kepada mereka mana yang boleh dimakan atau tidak. Mereka ini tidak mengerti tentang pertanian. Nah, di suatu tempat misalnya mereka pindah pada suatu tempat, melihat suatu tempat itu ada buah dan mereka mau makan buah itu, mereka harus suruh monyet dulu makan. Kalau monyet makan artinya aman untuk dimakan. Yang kedua, monyet mengajarkan mereka tentang proses persalinan. Kalau dulu mereka tidak mengerti tentang proses persalinan. Artinya 1 bayar 1. Di saat ibu mau melahirkan, perut ibu dibelah, anaknya keluar, ibunya meninggal. Tapi begitu mereka melihat monyet itu melahirkan bisa lebih daripada 1 dan selamat. Dan akhirnya mereka tahu dari monyet. Keren ya, orang zaman dulu ya. Semoga apa yang sudah dijelaskan dapat memberi tambahan ilmu untuk kita semua dan bermanfaat. Markipul, mari kita pulang. Bye.